Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Para asatiz, habaib yang saya hormati, yang saya muliakan, para mujahid fisabilillah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terkait tentang sumbangan, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, menyekolahkan anak yatim, infak beras, ini kenanya di 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terkait tentang masalah salat, baca Quran, zikir, semua yang terkait dengan fisik, badan, tubuh, itu terwakili oleh wa yuqimunas shalah. Sedangkan yang memotivasi untuk 2 amalan badani dengan mali ini, semua bertumpu kepada yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib inilah yang disebut dengan akidah. Jadi ketika orang sibuk dengan pembahasan yang dipancing oleh Ustadz Salim memang suka memancing-mancing. Ketika orang menyibukkan diri dengan pembahasan ainallah, lalu melupakan wa yuqimuna shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, berarti dia bukan yu'minuna bil ghaib. Jangan lupa, ketika pasukan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, Ustadz Kaisar Konstantin sedang sibuk membahas iblis sebesar apa. Kata Ustadz yang satu, iblis sebesar rumah. Yang satu, iblis sebesar. Saking sibuknya mereka berdebat tentang itu, mereka lupa rupanya Muhammad Al-Fatih sudah masuk. Dan iyam saskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kamu akan ikuti mereka, orang-orang sebelum kamu itu, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga akan masuk ke lubang yang sama. Kalau dulu 500 tahun yang lalu mereka sibuk membahas tentang iblis sebesar apa, lalu kampung mereka diambil Al-Fatih, persis sekarang sibuk masalah lutut atau kening, batu bara diambil, emas diambil, dan kita sibuk dengan itu di dalam masjid. Sehingga lupa tentang masalah fikih muamalat, sibuk membahas tentang darah haid, darah nifas, darah bisul, darah wiladah, darah ini, darah segala ini, air suci. Saya tidak mengatakan pembahasan ini tidak penting. Penting. Tapi tujuan dari yu'minuna bil ghaib bukan berputar pada masalah skolastik yang tidak berujung pada amal. Yu'minuna bil ghaib yang mana yang diinginkan Allah SWT? Yang berakhir pada yuqimunas shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada anak muda yang mestinya menghabiskan masa-masa mudanya dengan, kita tahu bagaimana indahnya masa muda, tapi dia justru mau mewakafkan dirinya di pesantren Merapi Merbabu. Itu pastilah dimotivasi oleh yu'minuna bil ghaib. Ada ustadz yang mestinya hari ini berceramah di Amsterdam. Nah, ke situ lagi, memang sulit move on ini. Yang mestinya ke Tokyo, yang mestinya ke Australia, tapi justru mau membawa dirinya ke tabrakan, benturan atau bentrokan. Mau ke bentrokan. Karena pagi kita berasa. Iya. Itu kan yang memotivasinya itu apa? Yu'minuna bil ghaib.
Jadi sekarang kalau kita lihat, diundanglah motivator dari Jakarta, masuk ke dalam hotel, semua PNS diajak, lalu dihidupkan sound system menggelegar, lampu dimatikan, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, letoy. Karena motivasinya bukan yu'minu nabil ghaib. Kenapa orang sampai mau mengorbankan ayamnya, lebih dari ayam kambingnya? Setelah kita yakin bahwa kalau memang rezeki kita pasti tidak kemana, yu'minu nabil ghaib. Keyakinan itu yang buat kita. Padahal ini pemandangan ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Dari mulai berhari-hari, berminggu, bulan. Nanti Ustaz Somad akan sampai ke sana, melihat Gunung Merapi, Merbabu yang begitu indah dan cantik. Tiba-tiba sampai kemari, hanya melihat wajah-wajah manusia ini saja. Siapa yang rela mengorbankan pemandangan yang begitu indah di belakang? Itu kalau bukan karena yu'minuna bil ghaib, bahwa Allah membalas lebih indah daripada itu. Amin. Kamu tutup. Ana punya keyakinan, yu'minuna bil ghaib. Keyakinan itulah yang ditumbuhkan di dalam diri. Tapi apakah setelah 13 tahun itu ditanamkan lalu kemudian menjadi kuat? Melihat itu dalam sirah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ma zannuka bithnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita di gua ini cuman berdua, maka sesungguhnya ada Allah yang ketiga bersama dengan kita. Apa sesungguhnya yang diinginkan Rasul mengucapkan itu kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar sedang, saya tidak mengatakan Abu Bakar pengecut, penakut. Abu Bakar berani. Tapi pada saat mereka berdua itu, seandainya mereka melihat kakinya ya Rasulullah, la absarana. Mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Apa yang terkandung dalam kalimat itu? La absarana. Mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Tidak ada yang paling mengerti makna kalimat itu kecuali Abu Bakar sendiri dan Rasulullah SAW. Dan kalimat Rasulullah itu menenangkan apa yang ada dalam hati Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Tapi mengucapkan kalimat itu lantang kan ketika sedang tausiah. Ketika sedang mengalami, baru dapat berita hoax aja, Ustaz mau ditangkap, hilang ayat itu. Tapi pas sedang bersama, la tahzan innallaha ma'ana. Apa kira-kira yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa sedang berkata untuk menenangkan siapa saat itu? Menenangkan dirinya atau menenangkan Bani Israel? Ketika Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, inna lamudrakun. Kita akan tertangkap ini, kita akan tertangkap. Kalla, kata dia. Inna ma'iyya, bersama aku. Dia tidak mengatakan bersama kita. Karena saat itu temannya itu menakut-nakuti dia. Jadi kalau ada teman kita nakut, itu ada pocong. Kalla. Inna ma'iyya rabbi wa ma'aka pocong. Jadi yu'minuna bil ghaib inilah yang begitu lama ditanamkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak juga Pak Ustadz, itu orang-orang yang enggak percaya kepada Allah, yang enggak percaya kepada Quran, enggak percaya kepada yang gaib, itu buktinya hidupnya aman aja. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan itu. Hitler, kepala tongkat komandonya itu gambar lambang burung nasar. Mobilnya itu di depan kepala burung nasar, bukan jaguar. Kalau dia pidato di mana-mana, background di belakang itu kepala burung nasar. Karena dia meyakini bahwa dia dilindungi oleh burung nasar. Manuk. Nasar. Manuk. Artinya apa? Bahwa orang sekuat Hitler yang katanya hebat itu yu'minuna bil ghaib.
Cuman gaib versi dia. Jadi orang yang dengan PD-nya ketemu dengan pejabat, tapi nggak sholat. Ini orang nggak sholat, Pak Ustadz. Tapi kalau ketemu jenderal, ketemu siapapun PD. Ternyata apa? Ternyata di dompetnya ada keris pendek. Ternyata ada kuku macan. Ternyata ada kumis cacing. Ada kumis cacing. Jadi dulu ada, kalau kumis macan masih. Namanya juga yu'minuna bil ghaib. Kumis cacing. Jadi kata dulu ada mau nyari kumis cacing. Kalau kumis cacing ini ketemu, digenggam, masuk dia ke badan, maka ditembak kan? Enggak, ini kumis cacing. Kumis cacing enggak ada. Yu'minuna bil ghaib. Makanya orang-orang yang mau ninggalin istrinya, ninggalin anaknya, ninggalin kebunnya, ninggalin ternaknya, ninggalin rumahnya, demi untuk membunuh Belanda dan mati masuk surga, orang ini menurut Belanda gila. Kan gila itu. Tapi menurut kita yang yu'minuna bil ghaib, orang ini mati syahid. Iskariman, au mut syahidan. Asyahadah asma amanina. Mati syahid adalah cita-cita tertinggi. Kata orang Belanda ini gila. Maka dibuatkanlah rumah sakit khusus untuk menangkap orang Aceh yang yu'minuna bil ghaib ini. Rumah Aceh, rumah sakit jiwa dibangun di Pulau Sabang. Sampai sekarang masih ada rumah sakit itu. Semua yang mujahid fisabilillah mau mati syahid itu dimasukkan ke rumah sakit ini. Menurut kita mereka waras, menurut Belanda mereka gila. Yang mengatakan mereka ini gila siapa? Snok Horgroni. Atas nasihat dari Snok. Jadi keyakinan kita inilah yang sedang kita tanamkan ini. Untuk apa Ustadz Lukman, Habib Ja'far, Ustadz Faizar, Ustadz Salim meninggalkan kehebohan Yogyakarta, kehebohan kota-kota besar. Mereka punya keyakinan yu'minuna bil ghaib. Saya sedang tidak menceramahi para asatidz, tapi calon-calon ustaz yang luar biasa, karena kalian nanti akan menghadapi gejolak hidup yang lebih dahsyat daripada yang kami alami. Godaan yang macam-macam. Tanya bagaimana godaan materi ke Ustadz Lukman. Bagaimana beliau mengesampingkan itu semua demi janji Allah Subhanahu wa taala, "Ma la a'yunun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Jadi kalau dalam hidup ini kita mengalami beberapa kesulitan sedikit, sesungguhnya itu cara Allah memilih kita untuk lebih mendalami yu'minuna bil ghaib. Karena kalau hanya sekedar teori sangat mudah. Nama Allah, sifat Allah, dipelajari satu kitab, khatam. Secara teori mungkin pas ujian nilainya bisa A. Tapi begitu berhadapan dengan ujian yang sesungguhnya di dalam kehidupan, dia down. Kenapa? Karena ilmu ini, dia bukan teori. Tapi dia praktek langsung. Apa yang diinginkan Allah dengan ujian dakwah ini? Allah cuma ingin supaya sujud kita lebih lama. Supaya sholawat kita lebih khudur. Supaya hati kita... Bagaimana kita memahami ucapan Maryam saat dia berkata, "Ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya." Saking kan sakitnya penderitaan yang dihadapi oleh Maryam. Dibesarkan oleh seorang yang sangat mulia, Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Tidak ada satupun laki-laki yang boleh masuk ke dalam mihrab itu kecuali Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya Maryamu anna laki hadha? Dari mana kamu dapat makanan ini? Makanan musim dingin, buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Musim dingin ada di musim panas. Itu kalau sudah musim dingin, semua pohon-pohon kurma itu seperti pokok kayu yang mati kering kerontang. Kalau sudah masuk musim dingin. Satu-satunya buah yang ada musim dingin, buah jeruk. Dan subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allah ciptakan jeruk ada di musim dingin, supaya perut orang beriman itu hangat, panas, supaya dia tidak masuk angin. Nanti pada musim panas, kering kerontang, tidak ada air,
ditumbuhkannya buah kurma, ditumbuhkannya buah. Tapi pada Maryam diberikan Allah kekhususan. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bukti itu dilihatnya secara zahir nyata. Tapi ketika ujian itu datang. Dan saat mereka berkata, makana abuki mura'a sawin, wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan wanita tunasusila. Kenapa kamu bisa hamil tanpa suami? Dia hanya berkata, fa'asyarat ilaih. Dia tak berkata apa-apa. Puncak daripada meyakini kepada yang gaib, serahkan kepada Allah. Fa'asyarat ilaih, dia hanya menunjuk anaknya itu. Dan mereka semakin menggila. Ternyata haters, kalau tidak kita ladeni, makin gila. Maryam tidak membalas. Dia hanya asyarat ilaih. Lalu kemudian datanglah mukjizat. Isa pun berkata, Inni abdullah, aku hamba Allah. Ataniyal kitab. Jadi sesungguhnya kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kata Allah, faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun. Supaya mereka mampu meng-on-kan. Karena manusia ini kalau stop kontak lampu kita tinggal on kan. Tapi kalau meng-on-kan isi kepala ini dengan membaca kisah dan mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Jadi adik-adik yang ditinggal selama 6 bulan, bisa dibayangkan tempat yang kita kunjungi kemarin, ditinggal 6 bulan di sana. Itu sesuatu yang kalau bahasa anak sekarang amazing banget gitu loh. Tulis kisah-kisah itu supaya para da'i di masa akan datang mengambil i'tibar pelajaran. 100 kisah menarik dari da'i Merapi Merbabu. Nanti kalau sudah siap, anak endorse. Kalau anak masih viral. Kita posting, karena menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Cerita-cerita yang kita hadirkan hari ini kan adalah kisah-kisah mereka yang yu'minuna bil ghaib. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Abah Fani. Beliau amat sangat yakin dengan yang gaib itu. Sampai sore kemarin kita mendengar suaranya. Bergetar hati kita mendengar suara. Kalimat dia terakhir. Saat dia sedang berada di ruang ICU. Saat-saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, bahkan letak posisi jenazahnya pun menjadi dakwah. Bahkan letak makamnya pun menjadi dakwah. Semua kehidupannya menjadi dakwah. Anak tidak pernah nanya umurnya berapa. Pas anak lihat tahun lahirnya 78. Berarti anak udah meninggal setahun yang lalu. Anak 77. Berarti 2 tahun yang lalu. Apa yang kau terima hari ini Abdul Somad hanya bonus, kelebihan kalau kau bandingkan. Apa kelebihanmu dari Abah Fani? Tidak ada sama sekali. Lalu kenapa kau masih kuberi hidup? Supaya yu'minuna bil ghaib, inilah yang membuat kita ini semangat terus. Jadi banyak sekali orang, tidak terhitung berapa orang bertanya, hampir di setiap tempat, Ustaz minum suplemen apa? Ustaz minum apa? Dia bilang. Yang ada aja belum ku minum. Kau mau nanya minum apa pula lagi? Nggak ada minuman apa-apa. Nggak ada makanan apa-apa. Kalau durian jelas, udah habis tadi malam. Yang jelas itu suplemen terpaling-paling itu adalah yu'minuna bil ghaib. Kan yu'minuna bil ghaib itu yang membuat mereka tidak memakan buah kurma itu sampai habis. Sebelah kurma itu baru masuk di mulutnya. Lalu dia tanya Rasulullah, kalau aku ikut perang dengan mereka masuk surga enggak? Masuk, kata Rasulullah. Dia tinggal langsung masuk ke medan tempur. Kita biasanya kalau makan kan habiskan dulu baru nanya. Ya enggak, masih sebelah. Tidak sabar dia ingin masuk ke dalam medan peperangan itu. Jadi krisis yang sedang kita hadapi sekarang adalah krisis yu'minuna bil ghaib. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis yu'minuna bil ghaib. Enggak yakin dia bahwa Allah itu ada. Enggak yakin dia bahwa setelah hidup ini nanti akan hidup lagi, akan diminta tanggung jawab, akan ditanya, hai Abdul Somad, sudah sampaikah engkau ke Merapi Merbabu? Hari ini saya bisa lantang menjawab, sudah ya Allah. Dibawa oleh Ustaz Salim.
Tapi kan kita nggak seperti ulama dulu. Sampai kau ke sana Abdul Somad, sampai ya Allah. Tapi sampainya kan beda, dibawa pakai mobil. Yang ngomong yu'minuna bil ghaib belum tentu yu'minuna bil ghaib. Yang kena hujan mungkin mereka. Karena ana selalu meminta kepada Allah, jadikan aku sama seperti prasangka mereka terhadap diri. Disangkakan orang penjahat ternyata baik, the best. Tapi disangka orang baik ternyata jahat. Nauzubillah. Betapa malunya nanti begitu di akhirat. Rupanya yang kena hujan kemarin di Jannatul Firdaus. Dan mereka saling bertanya, loh, Ustaz Somad kok ora teko ya? Ora ono. Kenapa? Apa dia leren jadi wong api? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya anak kalau diminta itu lebih pada sharing, lebih pada menasehati diri sendiri, lebih pada monolog, bicara terhadap tentang diri sendiri, lalu kemudian didengar oleh orang lain sedang bercerita. Jarang sekali anak kamu itu apakah sudah memikirkan akhirat? Itu lebih menunjuk orang. Tapi lebih, apakah aku sesuai dengan yang aku katakan ini? Apakah yang kukatakan yu'minuna bil ghaib lantang ini sama seperti keyakinan? Jadi kalau ujian ustadz itu lebih berat daripada jamaah, karena memang nanti dia akan berhadapan dengan orang-orang yang ujiannya luar biasa. Nanti ketika dia menjawabnya itu, dia makanya ketika ditanya, siapa orang yang paling asyaddun nasi balaan? Siapa orang yang paling hebat ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-anbiya, summal amsal fal amsal. Di bawah itu. Banyak orang berpikir, oh nanti kalau kita sudah jadi ustadz, mendekatkan diri kepada Allah, ujian hidupnya ini, oh kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Bagaimana ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kata Ummu Jamil, tarakaka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu hai Muhammad. Tidak turun-turun itu wahyu. Lalu datang Jibril alaihissalam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi yu'minuna bil ghaib ini dengan 3 cara. Pertama dengan teori. Itulah yang kita pelajari dalam ilmu akidah. Atau disebut juga dengan ilmu tauhid. Disebut juga dengan ilmu al-fiqhul akbar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, mata pelajaran, mata kuliah tauhid, akidah mesti ada. Secara teori. Lughatan, wastilahan. Kitabnya terserah. Di pondok-pondok biasa berawal dari Aqidatul Awam. Naik ke Jala'ul Afham. Lalu kemudian di Madrasah Sanawiyah Pondok Al-Husunul Hamidiyah. Ada Suqi ala Ummil Barahin. Macam-macam kitab disusun oleh ulama secara sistematis. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan sholat malam. Itu masuknya dalam alladzina yuqimunas shalah. Tapi dia saling berputar. Teori tentang yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia saling berputar. Orang kalau bersedekah, yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Orang kalau sholat, baca Quran, yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Nah, jadi dia bukan anak tangga yang 1, 2, 3 habis. Enggak, dia tidak begitu. Dia berputar. Semakin orang itu banyak bersedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka memperkuat yu'minuna bil ghaib. Semakin, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi 'alaika qaulan saqila. Kami nanti akan memberikan kepadamu ini kalimat ini berat, ini mau kau sampaikan. Karena beratnya maka qumil laila nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa maknanya di situ?
dengan qiyamul lail, dengan engkau yuqimuna shalah, maka yu'minuna bil ghaibnya jadi kuat. Menguatkan yu'minuna bil ghaib yang pertama dengan belajar teori lughatan wastilahan, pembagiannya menurut para ulama, tapi juga yang kedua adalah dengan menguatkan yuqimuna shalah, dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menguatkan yu'minuna bil ghaib. Yang ketiga, setiap kami yang di depan berlima ini dan para asatis, adik-adik, ibu-ibu, kakak-kakak di belakang, setiap manusia beda ujian hidup. Seperti cap jempol kita ini berbeda, begitu juga tulisan takdir tak sama. Tapi setiap kita punya ujian hidup macam-macam. Kita melihat air ini tenang, tapi sesungguhnya di bawah itu bergejolak, bergelombang. Ujian hidup yang diberikan Allah itu tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan yu'minuna bil ghaib. Berbagai ujian hidup yang saya hadapi sebelum terjun ke dakwah, ketika masih seorang pelajar penuntut ilmu, bagaimana di Mesir, bagaimana setelah pulang, bagaimana sekarang, itu semua saya yakin dan percaya husnuzon kepada Allah. Allah ingin menguatkan aspek yu'minuna bil ghaib. Bagaimana kehidupan Ustadz Lukman pertama pulang dari Malaysia, ujiannya bagaimana, ujiannya sekarang. Lulusnya kita itu kapan? Ketika wajah kita dibuka oleh pelayat tersenyum karena husnul khotimah. Itulah lulusnya. Sekarang ini masih semuanya. Jadi kalau ana dikasih meja, dikasih kursi untuk bicara, berikut ini mari kita dengarkan narasumber yang sudah lulus ujian yu'minuna bil ghaib. Belum. Skor sementara. Skor sementara. Ini kita hanya share saja tentang pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana pengalaman-pengalaman. Boleh jadi yang diam pengalamannya lebih besar daripada yang bicara. Boleh jadi orang yang beradab sebagai mustami pendengar, yu'minuna bil ghaibnya lebih kuat. Hanya saja ini diberikan kesempatan. Beda ana dengan adik-adik kan cuma satu. Ana lebih dulu lahir, itu aja. Jadi adik-adik untuk membangkitkan semangat kalau sedang berhadapan dengan siapapun itu. Kamu lebih dulu lahir dari saya. Andai kita sama-sama lahir, belum tentu kamu lebih hebat dari saya. Mesti gitu. Tapi jangan diomongin. Di dalam hati aja. Mana tahu pas lagi ketemu dengan siapapun mau bicara. Itu apa? Itu termasuk bagian yu'minuna bil ghaib. Karena umur ruh itu sama. Ruh saya, ruh bapak kita dengan ruh nenek moyang kita itu sama. Cuma ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, itu ruh itu semuanya sama. Cuman pas terjunnya ke dunia masuknya ke rahim itu beda kloter. Nah, itu yang beda itu. Kebetulan saya masuknya ke rahim orang Sumatera. Ya saya jadi orang Melayu, orang Sumatera. Seandainya dulu saya dimasukkan ke rahim orang Merapi Merbabu, udah lancar bahasa Jawa saya. Udah enak saya tabligh akbar di dalam kemarin. Pasti nggak sebentar begitu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tentang bahwa kita masuk ke rahim orang ini, berada di tahun ini, Allah rahasianya ingin begini, itu pun bagian dari yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau ada orang, kenapa ya saya hidupnya di zaman banyak fitnah ini Ustadz? Kenapa saya nggak hidupnya di zaman Imam Syafi'i? Kenapa saya hidupnya nggak di zaman Rasulullah aja yang begitu indah? Kalau kamu hidup di zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Lahab. Beda geng. Jadi keyakinan yu'minuna bil ghaib inilah yang membuat hidup ini terasa ringan. Dunia ini tidak sampai nisfu janahil ba'udah. Setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, bukan satu sayap, ambil sayapnya, potong setengah. Nggak bisa Pak Ustadz, ambil mikroskop. Begitulah nilai dunia ini. Man arafat dunya hanan alai. Siapa yang kenal dunia, ringan dia melihat dunia ini. Jadi kalau dia dapat nikmat harta begitu banyak, dia melihatnya hanya setengah sayap nyamuk. Kalau dia dalam keadaan masalah besar, kata orang, kamu dalam masalah ini. Melihat masalah itu pun dia seperti setengah sayap nyamuk. Dan sampailah dia pada maqam la khaufun alaihim walahum yahzan. Tapi kan ngomongkannya enak. Pas nggak bisa masuk ke Singapura itu apa keluar itu hilang juga itu.
Apa maknanya? Ketika kita sedang mengalami itu, ada orang lain yang mengingatkan kita, makanya bunyi kalimatnya watawasau bil haq watawasau bisab. Ketika nanti sampai masanya saya menganggap ini besar masalah ini dan sesak napas saya, maka saat itu adik-adik akan mengatakan, dulu kan Ustadz Somad yang menyampaikan di depan kami di Merapi Merbabu. Ustadz mengatakan waktu itu, semua ini kan nggak sampai setengah sayap nyamuk. Ada saya ngomong begitu. Iya, ini rekamannya. Kan udah kami masukkan ke TikTok, Ustadz. Waduh, lupa saya. Terlalu berat hidup ini. Memang berat, Ustadz. Yang ringan itu istirahat. Ini kita ini mau istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketiga-tiganya ini yu'minuna bil ghaib. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ghaib. Tsumma istaqamu ghaib. Tatanazzalu alaihimul malaikah ghaib. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Nanti kalau tiba-tiba antum sampai merasakan itu, menurut orang ujian ini besar, menurut orang antum sudah stres, menurut orang antum akan takut, tapi tiba-tiba antum tidak merasakannya sedikit pun, berarti antum sudah sampai pada maqam la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa itu? Ala inna awliya Allah. Tapi antum tidak merasa wali Allah. Antum tetap menjadi wali murid. Wali santri. Wali santri. Tapi menurut orang, ini kalau orang biasa udah depresi nih Ustaz. Kalau orang biasa udah stres. Ini kalau orang biasa udah pasti ke Ustadz Faizar udah diruqyah ini. Tapi antum bisa menjalannya dengan tenang. Malaikat yang dijanjikan Allah itu bukan antum bayangkan lalu antum sedang datang jam 2 malam sini lalu datang makhluk bersayap. Dia membisikkan secara halus ke dalam hati antum sehingga antum menjadi kuat dan la khaufun. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Lalu setelah takut dan sedih antum hilang, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagia. Bushra. Berbahagia. Lahumul bushra fil hayatid dunya. Jadi heran kita kenapa orang ini bahagia ya. Dia kursus bahagia di mana? Itu adalah pergulatan panjang dari yu'minuna bil ghaib. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad, para asatis, doa mujahid fisabilillah, doa ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang semuanya, supaya kita sampai pada level itu insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan ini. Hai guys, official.